Iya kayaknya. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Radit. Ya, selamat pagi semuanya yang belum kameranya belum dinyalakan, boleh dinyalakan ya. Mbak Yuni tuh kangen sama kalian, lihat wajah-wajah kalian bener loh. Jadi usahakan supaya bisa itu ya, kameranya on ya, kecuali kalau gadgetnya sedang rusak atau apa, kameranya lagi error, ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke, coba kita mau ingat-ingat, minggu ini apa sih yang kalian rasakan ya, yang Tuhan Yesus baik banget gitu loh. Sama kalian cuma minggu ini, misalnya kayak Mbak Yuni nih minggu ini, kalau mau mungkin ada yang belum tahu ya, kalau Mbak Yuni satu keluarga itu sakit kena COVID, jadi aduh nggak enak banget badannya, terus Mbak Yuni juga ngeri-ngeri sedap karena ada ibu yang sudah tua ya, jadi juga kena sakit, jadi agak deg-degan karena aduh gimana ya gitu, ibu gimana ya ngerasain sakitnya gimana ya, jadi tiap sebentar Mbak Yuni tanyain, Bu pusing apa enggak gitu, Bu batuk-batuk apa enggak, Bu ini enggak, jadi deg-degan terus gitu. Itu satu keluarga yang sakit, jadi kita harus isolasi mandiri di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Jadi Mbak Yuni juga deg-degan juga gitu untuk macem-macemnya, untuk makanannya, wah bisa nggak ya gitu, bisa makan apa enggak ya, soalnya kan nggak nafsu makan ya kalau lagi sakit ya gitu. Nah tapi Mbak Yuni sudah bisa lewati, karena apa? Karena Mbak Yuni tahu bahwa Tuhan Yesus itu mendampingi, menemani Mbak Yuni, menolong Mbak Yuni untuk bisa bertahan, untuk cepat pulih, untuk segera pulih, untuk bisa melewati sakit yang Mbak Yuni rasakan dan satu keluarga ini gitu, keluarganya Mbak Yuni ini. Jadi bersyukur banget kalau Tuhan Yesus itu baik. Jadi merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Coba sekarang siapa yang mau cerita, yang mau share? Mungkin ada yang gini, Mbak Yuni waktu itu kemarin tuh aku lagi di sekolah tuh ada yang nggak ngerti, tapi pas lagi aku coba buka lagi rekamannya atau aku buka buku lagi, aku baca-baca lagi, akhirnya aku ngerti gitu. Oh, itu karena Tuhan baik sama aku. Mungkin ada yang gitu. Coba siapa yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Siapa? Hai. Kenzi. Hai Ina. Ina mana nih mukanya? Siapa yang mau cerita? Abi? Mungkin? Dani? Atau Tirza? Tirza sepertinya lagi loading. Ada yang mau cerita bahwa Tuhan Yesus itu baik minggu ini? Dirasakan minggu ini. Ada nggak? Ada. Apa Bri? Bri? Atau Abel? Hah? Ada yang mau cerita tidak? Kalau tidak, tidak apa-apa. Mungkin nanti kapan-kapan kalian boleh cerita. Bennett mau cerita? Dulu kakekku sakit apa kita, terus sekarang udah sembuh. Oh, puji Tuhan. Terima kasih, Ben. Wah, sama ya. Waktu sakit, terus ngerasain ya bahwa Tuhan Yesus baik banget ya. Jadi bisa sembuh. Oke, ada lagi yang mau cerita? Kayika? Dani? Ada yang mau cerita? Tes. Mau cerita enggak? Mana Moses? Tidak ya? Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Ya, silakan Mas Adit. Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Baik.
Ya, terima kasih. Yo, sekarang kita mau mulai. Dan salam ya. Allah yang penuh kasih ada di sekeliling kita. Di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Yang selalu menolong kita dan seluruh ciptaannya. Ya, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita yang menolong kita di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di samping, di belakang, di mana saja Tuhan Yesus ada dan hadir untuk menolong kita. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Siapa yang bisa nyanyi bareng? Ayo nyanyi bareng ya.
Iya. Nah, kita sekarang ini mau doa untuk pembukaan karena ini kelas besar. Mbak Yuni mau minta satu orang. Siapa yang mau pimpin doa pembukaan? Kalau kelas besar pasti ya anak-anak sudah gede dong, udah berani. Siapa yang Wow, resen? pintar ya. Coba. Siapa yang bersedia? Pelayan Tuhan. Siapa yang mau? Yuk, siapa? Halo Davin. Selamat pagi Davin. Hai Jerry. Jerry lagi di jalan, Nak. Ya. Kenzi ya, Kenzi mau pimpin doa? Habis vaksin. Habis Habis vaksin. Oh, habis Oh, Jerry vaksin. habis vaksin. Oke. Ya, siapa? masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, tapi kedengeran loh sama suara kamu. Salah. Sama muka kamu kelihatan maksudnya. Ayo, siapa yang mau berdoa? Siapa? Ina. Hah? Kamu rambutnya doang yang kelihatan. Atau Bri. Bri, doa pembukaan. Yang Bri gede berdoa. deh. Loh, Rahel? Yang besar deh, kelas besar. Yang sudah kelas 6. Oh, pasti lebih berani dong. Lebih oke nih. Aika? Ya, Kaita. Oh, Bennett. Oke, Bennett. Oh, keren nih, Bennett. Oke. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, sekarang kita semua ingin beribadah, berkatilah kami semua pada hari ini, Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Bennett. Ya, yang lain nanti minggu depan ya. Gantian ya. Oke. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Gimana sih gitu? Kalau kita mau datang kepada hal yang begitu besar, Bapa yang mengasihi kita, gitu ya. Bagaimana sih? Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu.
kita sudah menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Nah, kita boleh kapan aja datang kepada Tuhan, mau pagi, mau siang, sore, dan malam hari. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Pipit. Yuk, silakan Mbak Pipit. Oke, Mbak Yuni, terima kasih. Teman-teman semua, yuk kita berdoa yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sepertinya aku mau ajak teman-teman nyanyi satu lagu, tapi manual aja ya, aku nggak share. Aku siap mendengar cerita. Masih ingat nggak lagunya? Masih ingat ya? Biar kita bisa duduk rapi ya adik-adik ya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak tangan mata ke depan, siap mendengar. Oke, kita berdoa yuk. Mana berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh disegarkan kembali, kami boleh bangun, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah berbakti memuji nama Tuhan, dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, meskipun kami lewat Zoom, kiranya firman itu boleh tetap tinggal dalam hati kami dan boleh berbuah. Ya Tuhan, tolong berkati jaringan selama Zoom ini supaya baik dan apa yang disampaikan bisa didengarkan dengan baik oleh adik-adik. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pagi semuanya. Pagi. Terima kasih ya sudah masih bertahan untuk sekolah minggu meskipun melalui Zoom. Hari ini aku mau cerita satu kisah tentang seorang kepala rumah ibadah. Tentang seorang kepala rumah ibadah namanya Bapak Yairus. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Bapak Yairus? Ada? Yairus. Yairus ya, Yairus. Ada enggak? Oh, kayaknya belum ada ya. Aku mau kasih lihat ini ya, kasih lihat video ya, supaya kita bisa saksikan apa sih, siapa sih Bapak Yairus, kenapa sih dicatat di Alkitab. Yuk kita lihat ya. Oke. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah? Oke, kita dengarkan video ya. Coba ya. Terdengar enggak ya? Suaranya terdengar enggak? Terdengar? Dengar. Oke, kita lanjut ya. Kita saksikan videonya ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak.
datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Oke. Nah, adik-adik, sudah dengar ceritanya tadi ya? Sudah tahu siapa Bapak Yairus? Sudah. Sudah? Siapakah Bapak Yairus? Kepala rumah ibadat. Iya, betul sekali. Bapak Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadah. Pada zaman itu, seorang kepala rumah ibadah itu memiliki kedudukan yang sangat terpandang. Semua orang hormat. 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 Semua orang hormat sama kepala rumah ibadah. Karena pada waktu itu, kalau dia kepala rumah ibadah, dianggapnya dia adalah orang yang jauh dari kesusahan. Tapi apakah begitu? Ternyata enggak ya adik-adik ya. Ternyata Bapak Yairus itu punya satu masalah yang sangat besar. Ada yang tahu masalahnya apa? Anaknya hampir mati. Oh iya, betul. Thank you Davin dan Rahel. Anaknya hampir mati. Sampai akhirnya Bapak Yairus dan Ibu Yairus sangat bersusah hati karenanya. Nah, saat itu Bapak Yairus mendengar, oh Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Maka dia segera bergegas. Dia berlari mencari Tuhan Yesus. Dan setelah bertemu, Bapak Yairus apa ini? Memohon. Kalau tadi di videonya sampai apa? Sampai apa coba? Memohon sampai apa tadi di videonya? Ada yang ingat nggak? Memohon sampai tersungkur. Tahu nggak tersungkur artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tersungkur? Sujud. Oh iya betul. Sujud, betul. Jadi Bapak Yairus memohon sampai tersujud. Tahu kan sujud ya? Sujud kalau orang lagi memohon sesuatu yang sungguh-sungguh, sampai tolongin dong, tolongin gitu. Itu namanya tersungkur. Padahal tadi ingat kan Bapak Yairus orang yang sangat dihormati di daerahnya karena dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Tapi dia sampai meminta dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Dia sangat tulus dan sangat merendah di hadapan Tuhan. Lalu tadi tiba-tiba katanya anaknya sudah kenapa? Sebelum sampai di rumahnya, anaknya sudah hampir mati. Sudah mati, bukan sudah hampir lagi, sudah mati. Jadi anaknya dibilang sudah mati. Tapi katanya Tuhan Yesus, percaya saja. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus ya tadi ya. Terus tadi setelah sampai di rumah Yairus,
Tuhan Yesus masuk ke kamar bersama Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kedua orang tua anak itu. Lalu berkata satu kata tadi. Katanya apa ya? Ada ingat nggak? Ada ingat nggak? Tali. Sabar. Tali Sabar. takum. Tali takum. Artinya bangunlah. Tali takum. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata gitu, akhirnya anak itu bangun dan Pipit freeze. diri. Luar biasa ya, Tuhan Yesus sudah mati kepada terdengar suaranya? Terdengar belum? Sudah sekarang. Sudah ya? Putus-putus. Tidak jelas akhirnya. Iya, tadi aku sampai mana terakhirnya yang terdengar? Tali Akhirnya takum. anak itu bangun dan berdiri. Oh iya. Setelah bangun dan berdiri, Pak Yairus dan Bu Yairus senang apa sedih? Senang. Oh, senang lah ya. Anaknya yang tadinya sakit sudah mati bisa dibangkitkan lagi. Ya tentu saja bersuka cita luar biasa. Berarti hebat ya. Tuhan Yesus ya bisa membangkitkan seorang dari kematian kepada kehidupan yang baru. Tapi bukan tentang membangkitkannya hari ini yang kita mau belajar. Kita mau belajar tentang sikapnya Bapak Yairus ketika meminta kepada Tuhan. Tadi dibilang Bapak Yairus apa kepada Tuhan Yesus? Ada satu kata kunci. Bapak Yairus, kata kuncinya apa itu? Memohon, betul. Jadi Bapak Yairus meskipun dia orang hebat, dia kepala rumah ibadah, dia banyak melakukan kebaikan, dia banyak melakukan memimpin ibadah, tapi dia sadar kalau dia itu lebih kecil dari Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang suka merasa hebat? Ayo. Raise your hand. Moses. Kenapa Moses merasa hebat? Karena bisa kasih teka-teki. Oke. Aku bukan bilang kita nggak boleh ngerasa hebat ya. Ngerasa hebat itu bagus. Kadang-kadang merasa hebat itu berarti kita mengenali ya kenapa Jerry raise hand sayang? Enggak, aku cuma bilang aku. Merasa hebat ya? Betul. Nggak apa-apa, kita merasa hebat karena kita anak-anak Tuhan yang hebat. Kadang-kadang apa sih yang bisa bikin kita ngerasa hebat? Coba, kalau Moses, apa yang bikin kita merasa hebat Moses? Moses tuh ngerasa paling keren tuh pas ngapain tuh? Nggak tahu ya. Ada yang bisa jawab yang lainnya? Moses. Merasa keren pas ngapain? Gambar, karena bagus gambarnya. Wih, mantap. Gambarnya bagus. Iya, kita kadang-kadang belajar bahasa Inggris aku. Kenapa sayang? Kenapa Jerry? Aku bagusnya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Iya, kita merasa hebat karena kita pintar ya, adik-adik ya. Lalu apalagi pintar bernyanyi. Siapa di sini yang pintar bernyanyi? Jerry juga. Jerry juga. Mantap. Siapa itu? Oh, Davin. Oke, lagunya apa Davin yang paling suka? Pujian. Hah? Lagu pujian? Oke. Atau kita ngerasa keren kadang-kadang kalau populer. Tahu nggak populer artinya apa adik-adik? Ya terkenal gitu. Oh iya terkenal. Siapa di sini yang Instagram followernya banyak? Ayo. Belum ya. Atau siapa yang ngerasa kita populer di sekolah, banyak teman-temannya di sekolah. Ih,
Kalau aku jalan di kantin, semua orang tahu loh nama aku. Siapa? Kadang-kadang kita ngerasa jadi keren ya. Wah, geng aku banyak nih, geng aku paling terkenal. Yoi, keren kan? Atau kita sesimpel pakai baju bagus, kadang-kadang kita ngerasa keren kan ya. Wah, baju aku bagus nih hari ini. Siapa yang hari ini pakai baju bagus? Kadang-kadang kita ngerasa keren. Wah, aku pakai baju bagus ya. Atau aku ini disayang guru loh, semua guru sayang sama aku. Siapa yang di sini jadi kesayangan Bapak dan Ibu guru di sekolah? Atau kesayangan Mama Papa di rumah? Ya, adik-adik boleh nggak merasa kita nih, wah kita ini hebat ya, kita ini pintar, kita ini dikasih talenta sama Tuhan. Itu boleh, sangat boleh. Tapi ada satu hal ya adik-adik, seperti Bapak Yairus dengan segala kehebatannya, dengan segala kelebihannya, kita harus ingat kalau kita harus tetap rendah hati, terlebih ketika kita memohon kepada Tuhan. Maksudnya apa sih? Jadi meskipun kita hebat, kita harus tetap berdoa dengan rendah hati. Maksudnya berdoa dengan rendah hati apa? Satu, kita kalau memohon kepada Tuhan, kita tuh berdoa karena kita tahu kita tidak bisa jadi hebat kalau bukan karena Tuhan. Iya nggak adik-adik? Betul nggak? Betul nggak? Betul, iya. Jadi kasih jempol. Yang lain gimana? Betul nggak? Bisa nggak kita pintar dengan sendirinya tanpa melibatkan Tuhan? Bisa nggak? Enggak ya. Meskipun kita belajar, tapi Tuhan yang kasih kemampuan berpikir. Nah, pokoknya kita harus sadar ketika kita berdoa, kita itu butuh Tuhan. Lalu yang kedua, berdoa dengan rendah hati itu artinya kita tidak boleh mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan, pokoknya aku mau ini. Aku kan anak hebat. Aku pokoknya mau ini, harus kejadian. Boleh nggak kayak gitu? Aku mau beli sepatu ini. Padahal kata Tuhan, belum dulu, nanti dulu. Misalnya seperti itu. Jadi adik-adik ingat ya, jadi meskipun kita hebat, kita anak Tuhan, kita dikasih talenta, kita punya banyak sekali kelebihan, tapi kita harus tetap berharap dengan rendah hati, hati yang tulus kepada Tuhan, seperti memohon kepada tadi seperti siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Ayo pada di-mute semuanya, Bapak siapa? Bapak Yairus. Bapak Yairus. Iya, benar. Bapak Yairus. Kok pada diem semua? Terusan nih trivial quiz nih. Tadi anaknya Bapak Yairus umurnya berapa? 12. 12 tahun. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Ada nggak? 12. Oh, Rahel. Berarti Belum. sama Rahel. Oh, belum. Aku ya? Oh, Kak Ika sudah 12 tahun ya, Nak? Aku juga 12 tahun, beberapa tahun yang lalu. 12 tahunnya dikali berapa? Dikali 3 kalau aku. Iya, jadi berarti anaknya Bapak Yairus masih kecil ya pada saat itu ya. Ya adik-adik ya. Nah, kalau kenapa sih kita harus tetap rendah hati? Tahu nggak kenapa? Kenapa kita harus tetap rendah hati? Karena, ini ya, ayat hafalan ya, dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi adik-adik, kita rendah hati karena apa? Karena Allah suka, karena Tuhan suka kalau kita rendah hati. Beda ya, rendah hati sama rendah diri. Ada yang tahu nggak bedanya rendah hati sama rendah diri? Raise hand. Rendah diri itu pintar. Minder. Minder, betul.
Rendah diri itu minder, ngerasa kita nggak bisa apa-apa. Kita lupa kalau kita dikasih talenta sama Tuhan. Tapi kalau rendah hati, kita punya banyak talenta, tapi kita tidak sombong. Dan selalu ingat kalau talenta kita semuanya dari Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kita belajar dari Bapak Yairus, meskipun Bapak Yairus itu adalah kepala rumah ibadat, tapi Bapak Yairus tetap memohon kepada Tuhan dengan rendah hati dan tulus hati. Oke? Kasih jempolnya dong semuanya kalau oke, kalau mengerti. Jempolnya boleh virtual, boleh di foto. Aku nggak ngerti caranya. Oh, nggak ngerti. Apa yang nggak ngerti, sayang? Hanya ada jempolnya itu loh di atas. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti, kasih jempol di kamera aja. Nih kayak aku tuh. Oke, keren deh semuanya. Ya adik-adik, hari ini kita sekolah minggunya mendengarkan firman Tuhan dengan Bapak Yairus. Nanti kalau ditanya lagi di sekolah, siapa Bapak Yairus? Kalian udah tahu lah ya, kepala rumah ibadah yang anaknya dibangkitkan dari kematian. Tapi hari ini kita belajar tentang Bapak Yairus yang rendah hati di hadapan Tuhan. Oke? Iya, kenapa Ina? Kenapa Ina sayang? Beberapa hari lalu aku belajar tentang Bapak Yairus. Oh ya, apa yang kamu pelajari dari Bapak Yairus? Sama dengan sekarang. Oh, sama dengan sekarang. Berarti anaknya dibangkitkan ya dari kematian ya? Iya. Iya adik-adik, itu firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Jadi kita harus tahu kalau sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan Tuhan. Dan kita harus rendah hati meminta kepada Tuhan. Jangan karena aku kan pintar Tuhan, karena aku pintar, aku mau dong minta suka-suka aku. Gak boleh gitu ya. Pokoknya Tuhan harus dengerin aku karena aku kan pintar. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi kita harus memohon dengan rendah hati. God bless you. Thank you for listening today. Semoga firman Tuhan hari ini tinggal tetap dalam hati kita dan kita boleh melakukannya dalam sehari-hari. Oh, komitmennya berarti ada satu yang belum ya. Komitmennya kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa itu tanda kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Kita percaya kalau kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oke, hari ini siapa yang sudah berdoa? Itu dulu, aku tanya. Hari ini yang bangun tidur sudah berdoa siapa? Ina. Siapa lagi? Bennett. Reni. Reni sama siapa? Noel ya? Kaika. Ada lagi? Yang lain berdoa nggak adik-adik? Arda, Mbak Tuti. Oh, Arda. Siapa lagi yang berdoa ini? Abi berdoa. Yoel berdoa. Yoel raise hand. Yoel mau tanya atau kasih tahu berdoa? Tirza berdoa. Ih, pinter banget. Kita tidak boleh melupakan doa ya adik-adik ya. Kita harus memohon kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena meskipun kita pintar, kita banyak kelebihan, banyak talenta, tapi Tuhan menyukai adik-adik yang anak-anak yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita menjadi anak-anak Tuhan. Oke? Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya Mbak Yuni, silahkan lanjut. Oke. Iya, terima kasih. Wah, Mbak Yuni mau nanya sama Moses. Moses, hari ini ceritanya tentang siapa? Mana Moses nih? Oh, Mosesnya tidak ada. Keluar ya? Ada. Moses. Ada Moses. Moses, coba Mbak Yuni mau tanya. Hari ini tentang siapa? Yes. Moses. Moses. Oke, kalau enggak Mbak Yuni mau tanya sama Abi. Cerita tentang siapa, Abi, hari ini? Apa yang kamu dapat?
Abi? Halo? Oke, Mas. Halo? Iya, halo. Ya, Apa, kedengeran. Abi? Suaranya Bapak nggak Yai. kedengeran. Kedengeran. Abi kedengeran suaranya. Halo? Mbak Yuni. Iya, Abi. Mbak Yuni bisa dengar. Yang lain bisa dengar? Bisa. Bisa. Iya, Abi. Abi ngomong aja, Nak. Iya, kedengeran kok Abi ngomong. Apa, Abi? Hari ini belajar tentang siapa, Nak? Bapak Yairus. Bapak Yairus ya? Udah kedengeran. Oh, Ina nggak bisa udah. dengar. Ina Abi nggak tidak bisa dengar. mendengar kita, kata Ina. Ya, Abi Udah kedengeran. kedengeran. Oke, Abi coba cerita yang kamu dapat hari ini apa ya, sayang? Ceritanya tentang apa? Tentang siapa? Tentang Apa yang Bapak Yairus. Iya, terusan Bapak Yairusnya kenapa nih? Anaknya sakit. Lalu Bapak Yairus minta pertolongan ke Tuhan. iya, lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus ke rumahnya Bapak Yairus menyembuhkan anaknya. Oke. Oke, Menyembuhkan, terima membangkitkan kasih. anaknya ya dari kematian ya. Ya betul. Thank you. Ya, coba Mbak Yuni satu lagi mau tanya. Kenzi, apa yang kamu dapat dari cerita hari ini? Kerendahan hati Yairus. Wih, keren. Keren nggak sih Mbak Pipit? Keren banget. Ternyata semuanya dengarkan ya. Wah, Mantap. keren. Termasuk Moses nih ternyata dengarkan. Yairus, bukan Sairus. Oke. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Berarti kita harus punya sikap yang baik pada saat menghadap Tuhan, yaitu dengan rendah hati dan kita memohon ya. Nah, tapi yang pasti Allah itu begitu baik sama kita ya. Boleh kita mau datang kapan aja, itu mau pagi, mau siang, pada saat sakit, pada saat senang, itu Tuhan itu selalu hadir dan Tuhan itu selalu mau mendengarkan apa yang kita mau utarakan ya, apa yang kita mohonkan, pasti Tuhan mau dengarkan. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Mungkin ini lagunya baru buat kita, tapi kita dan bahasa Inggris yang tapi Mbak Yuni yakin kalian bisa, pasti bisa dengarkan, bisa mengerti. Kita ikuti ya sama-sama ya. Tuhan, cintanya Tuhan itu seperti apa? Yuk, silakan Mas Radit. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God
kita mau memberikan persembahan, kenapa kita kasih persembahan? Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mengucap syukur, ya. Oke, sekarang kita mau nyanyikan sama-sama. Berilah yang baik. Kasihnya untuk Tuhan itu bukan sedikit, tapi yang terbaik. Yo, nyanyi sama-sama. Tuhan tidak berharap bahwa kita kasih yang besar, ya. Tapi bukan berarti kita memberikan sedikit, gitu. Tapi kita berikan yang terbaik dan tidak ditunda-tunda. Yo, sekarang kita mau tutup, dan karena ini kelas besar pasti sudah bisa ya. Doa Bapa kami ya. Nanti siapa yang bisa pimpin doa Bapa kami? Mbak Yuni yang tutup dalam doa, boleh. Nanti yang pimpin, Briana. Oke, Briana yang mau pimpin ya, doa Bapa kami ya. Briana. Ya, oke. Yuk, nanti Mbak Yuni kasih kode ya. Ya, nanti sama-sama semuanya, walaupun di mute, tapi kita sama-sama doa Bapa kami ya, nanti ya. Di rumah masing-masing ya. Briana yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami rendah hati di hadapan Tuhan, pada saat kami meminta dan memohon serta mengucap syukur. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu ingat bahwa Allah adalah yang begitu besar, yang selalu mengasihi kami ya Tuhan. Dan ingatkan kami untuk selalu rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Silakan Bri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, terima kasih Bri. Yo, kelas besar keren-keren ya. Oh, terima kasih. Yo, sekarang kita mau terima berkat. Sama-sama ya semuanya ya, yang rapi ya. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu ada pada kita semua, sekarang sampai selamanya. Amin. Yo, sekarang kita mau lihat. Teman-teman kita yang ke setor-setor aktivitas minggu lalu, siapa ya?
Yo, silakan Mas Radit. Nah, ini dia. Wow, Rahel. Dan kenapa? Oh, Jerry juga baru kerjakan ya. Iya, Jerry sudah ada nih, namanya ada di sini. Terima kasih ya Rahel, Jerry. Buat teman-teman yang dulu kayaknya banyak ya Mbak Pipit yang suka serah-serahin aktivitas, tapi kayaknya mungkin sekarang agak berkurang. Karena kenapa ya kalian? Capek belajar di sekolah atau nggak sempet apa gimana ya? Banyak tugas kayaknya di sekolah. Oh, banyak tugas ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti selalu dapat sesuatu ya di sekolah minggu ini. Banyak tugas dan juga penilaian juga. Oh gitu, oke ya udah nanti kapan-kapan kalau pas lagi sempet bikin ya. Ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan dan terima kasih yang sudah bersedia, yang berniat mau mengumpulkan dan mau kasih untuk minggu depan yang mau kerjakan aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini gampang banget. Nah, apa sih aktivitasnya? Diajak untuk menemukan kata tersembunyi. Ini gampang banget. Kecil buat anak-anak kelas besar nih, kata-katanya ada di sebelah kanan ya. Ada tadi siapa Bapak? Jairus. Terus rumah ibadat. Oh, sampai takjub. Oh, takjublah sampai takjublah ya. Ini gampang ya. Kalian boleh nanti Mbak Yuni kasih share di grup WhatsApp masing-masing, atau boleh nanti kalian boleh print, boleh kalian dari soft copy ini langsung dikasih kotak-kotak, terserah. Boleh. Iya. Ada kata. Iya. Oke. Nanti Moses kerjakan ya. Dikumpulkan ya, langsung dikumpulkan. Iya, nanti Mbak Yuni kasih ke itu. Ke Mama Papa. Oke. Nah, apa? Ini aku sudah ketemu rumah ibadat. Oh, oke. Sudah ketemu. Ya, oke. Nanti ditandain ya, Jerry ya. Coba diingat-ingat di mana letaknya ya. Oke. Hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Jangan lupa kalau misalnya keluar-keluar kita harus pakai masker. Terus cuci tangan, rajin cuci tangan. Siapa yang masih sekolah onsite? Lihat yang datang. Tulisan Yakobus. Oke. Ya, siapa? Oh, daring. Daring semua ya? Masih daring? Iya. Oke. Ya, kalau misalnya ke sekolah, sudah mulai ke sekolah atau keluar sama mama papa atau sama siapapun, jangan lupa pakai masker, sebelumnya cuci tangan, bawa hand sanitizer, rajin-rajin, oke? Ya, yang masih sakit, semoga cepat sembuh. Mas Arda, kita berdoakan untuk Mas Arda ya, guru-guru sekolah minggu ya, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Dadah. Sebelum keluar, kita foto dulu ya. Oh iya, foto dulu. Buka ininya ya, buka kameranya sayang. Ayo dibuka.